Oke, kita lanjutkan lagi ke anodisasi. Apa itu anodisasi? Adalah sebuah proses elektrolit pasifasi. Jadi sebuah anodic oxidation dari metal pada anoda seperti AlTiMg, dan biasanya diiringi dengan reaksi evolusi hidrogen pada inert electrode. Jadi elektrodanya inert ya, dekatodanya. Contohnya Ti atau stainless steel atau SS. Nah, biasanya typical cell voltage-nya itu 5 sampai 100 volt. Anodizing what and why. Jadi kegunaannya adalah deliberately producing a stable oxide coating by anodic treatment of a metal surface. Jadi stable oxide coating ya, itu satu. Produksi stable oxide coating. Aduh, jelek banget lagi. Sorry. Nah, kemudian coating is usually non-conducting. Nah, oke. Thermally and electrically insulating. Ya, penting ya soalnya. Makanya di handphone itu kan biasanya pakai anodisasi. Kalau enggak nanti mau kita kontak tangan kita. Kemudian oxide is usually protective, biasanya untuk corrosion dan wear ataupun panas. Kemudian lapisan film anodisasi dapat dilakukan post-treat. Post-treat itu misalnya dilakukan pewarnaan atau bisa diberikan polimer ataupun lubrikan, karena tadi material hasil anodisasi itu memang berporos. Ini ada beberapa kontaminasi dari permukaan akibatnya dari adanya pengotor oil, grease, and waxes. Kemudian ada juga metal oxide atau or sulfate or chloride films atau kayak kerak korosi, metal particle, flow surface layer may be glassy, kemudian ada metallurgical defect, kemudian chemical including sweat. Jadi kalau ada yang berkeringat ya hati-hati mengenai substrat kita, itu nggak boleh. Kemudian special pre-treatment bisa chemical polishing untuk memberikan akhir yang kayak cerah gitu. Kemudian electrolytic polishing capable of mirror finish. Kemudian electro-grinding digunakan untuk aluminium to pick up ink, untuk mengangkut tinta warna gitu. Kemudian ada micro etching, deliberate micro roughening, contohnya untuk silikon. Kemudian plating strikes, contohnya untuk Wood's nickel on stainless before Wood's nickel. Ini proses anodizing. Kemudian butuh supply power tadi kan 5 sampai 100 volt DC power supply. Katodanya dia yang inert pakai platinum. Kemudian oxide filmnya Al2O3, kemudian anodanya Al, kemudian elektrolitnya H2SO4. Ini dia lapisan terbentuk ya. Nah, pada arus yang tinggi maka secondary anodic reaction O2 evolution takes place at significant rate. O2 akan mengambil peran yang cukup tinggi juga ketika arusnya ditinggikan. Ini dapat memberikan masalah seperti adanya pitting pada lapisan anodisasinya, dan dapat meningkatkan kemungkinan berbahaya dari campuran O2H2. Kemudian ini struktur dari lapisan oxide-nya. The barrier type oxide film dibentuk dari neutral electrolyte solution, di mana aluminium oxide tidak dapat terlarut. Kemudian maksimum film thickness-nya dilakukan di 700 volt dan di bawah 0,04 mil atau 1 mikrometer. Kemudian ada the porous oxide film, tadi the barrier type ya. Kalau porous dia memang terbentuk di acidic electrolyte solution, kemudian di mana aluminium oxide not only grows but also dissolve. Nah, tadi akan terbentuk porous nantinya, porous structure pada lapisan oxide-nya. Nah, dan ini akan terus berfluktuasi pada permukaan metal, menyebabkan local concentration of the electric current and enhance dan meningkatkan
pertumbuhan dari oxide filmnya, dan lapisan oxide ini dapat sampai di 100 mikrometer. Oxide layer structure ini di originalnya metal base-nya, kemudian barrier type-nya, kemudian nanti terbentuk cellular oxide layer, kemudian ada porusnya ini. Nah, porusnya ini dapat lakukan post treatment tadi ya, kayak dye, kemudian ada polimer, lubrikan. Ini dapat dimasukkan sini dia, jadi pewarna contohnya, atau kalau lubrikan dia biar nggak terlalu tinggi gesekannya gitu. Ini oxide layer structure-nya, the barrier oxide Al, kemudian ada oxide ya, ada elektrolit. Kemudian porous anodic oxide bentuknya seperti ini, dia ada sel, ada pornya. Bentuknya seperti ini kalau kita lihat dari TEM, ukuran yang sampai segini dia 0,5 mikrometer. Lihat ini ada porosnya, kemudian ada barriernya. Jadi sebelum jadi ini aluminium kita, kemudian ada barriernya dulu ya sebelum ada porosnya gitu. Nah, ini dianodisasi pada Al 150 volt di 770 menit pada 0,5 molar phosphoric acid. Kemudian berdasarkan kondisi ini maka terbentuk si ketebalan lapisan hingga 1-30 mikron. Ini anodisasi dari aluminium, state of substance-nya ini. Jadi ini reaktan dan produknya. Reaktannya apa aja? Ada aluminium, ada air, ada elektron, 2Al solid, tambah 3H2O aqueous, negatif 6 elektron. Jadi Al2O3 solid tambah 6H plus aqueous. Jadi produknya ada aluminium oxide, kemudian ada protons. Nah, fasa yang berbeda dan fasa yang berubah dapat terjadi pada reaksi ya. Nah, ini anodizing of aluminium quantities-nya reaktannya yang tadi ya. Jadi 2 atom, 3 molekul, 6 molekul, 1 molekul, 6 ion. Nih, 2 kali ini, nah dapat lihat. Harusnya kalau ditotalkan sama sih hasilnya. Kesetimbangan soalnya. Ini reaksi selama anodisasi pada aluminium, anodanya aluminium, jadi 2Als tambah 3H2Il kurang 6E, ini dapat ini, kemudian katodanya kan stainless steel ya, jadi 6H tambah 6 jadi 3, dihasilkan hidrogen aja. Kemudian secara overall ini yang dihasilkan. Aplikasi pada anodisasi, heat sinks, jadi kayak apa ya, mungkin di komputer dipakai juga ya, jadi untuk penyerapan panas, thermal oxidation resistant, kemudian pots and pans itu untuk alat masak, juga untuk dekoratif, kemudian architectural panel dekoratif, corrosion resistant, dan engineering utamanya wear resistant sama corrosion resistant. Ini industrial scale anodizing of aluminium ya, sebenarnya kayak kolam yang gede banget. Nah, lapisan plat-plat ini tadi mau dianodisasi tergantung tujuannya buat apa, juga bisa untuk pewarnaan, untuk tadi tidak konduktif dan segala macamnya. Nah, seperti dijelaskan di video sebelumnya, misalnya untuk tapak kuda ini kan dilakukan anodisasi untuk corrosion resistant, kemudian untuk estetik juga bisa ya. Ini transformasi TI foil menjadi TiO2 nanotube. Jadi titanium foil itu tipis juga sebenarnya. Nah, titanium foil nanti akan bentuk jadi setengahnya lagi akan TiO2 nanotube ya lengthnya. Ini dianodisasi 10-100 volt. Dan terjadi reaksi untuk pembentukan TiO2 nanotube-nya secara electrochemical formation of oxide, kemudian chemical dissolution of oxide. Oke. Jadi ini ada wall thickness-nya, ada inner diameternya. Nanti di sini bisa dimasukkan dye atau dan macam-macamnya. Ini dapat dilihat juga ukurannya. Nah, jadi dia ada ininya, ada por-pornya, memang bentuknya seperti itu ya. Surface nano itu AuTiO2 vertical line array. Oke. What are the control variable process? Jadi ada pre and post treatment. Kalau pre treatment tadi kita pastikan gak ada kotoran dan segala macamnya. Post treatment mau kita apain, misalnya pewarnaan atau diberikan lubrikan polimer. Kemudian dipengaruhi oleh temperatur dan waktu. Elektrolitnya komposisi dan temperatur. Kalau metalnya jenis metal, kemudian permukaan selesainya itu mau bagaimana. Kemudian type of anodizing bisa untuk dekoratif saja, jadi
lapisannya tipis saja, itu pada sulfuric acid. Kalau untuk surface-nya biar keras, hard in a chromic or phosphoric acid. Kalau plasma in near neutral salt. Nah, kalau plasma electrolyte oxidation juga membutuhkan higher voltage dan anodizing biasa ya. Anodic oxidation of metal to form metal oxide. Oke. Metal oxide from the anode, dia memang tebal ya, 100 sampai 500 mikrometer. Type of anodizing, dia clear anodizing, jadi prosesnya itu menghasilkan bentukan yang translucent, jadi dapat clear dia dilihat. Clear anodizing coating biasanya 0,25 mikrometer ketebalannya dan diproduksi pada sulfuric acid solution dan juga di seal di hot water. Kemudian clear anodizing menyediakan atau memberikan ketahanan korosi dan moderate wear resistant. Itu clear anodizing ya. Kemudian hard anodizing, proses menghasilkan high density coating, jadi densitas yang tinggi pada coatingnya dengan large cell and small pores. Ya, dia sel-selnya itu besar-besar tapi porinya kecil, makanya densitasnya tinggi. Yang diproduksi dari sulfuric acid pada temperatur rendah. Hard anodized coating biasanya sangat tahan lama dan tahan abrasi ataupun tahan aus. Kemudian post treatment yang diikuti how and why. Pertama seal, boiling water, kemudian dye, organik untuk pewarnaan, kemudian impregnate, kayak dimasukkan ke dalam pornya itu bisa PTFE untuk anti-stick atau PTFE itu Teflon. Karena MOS2 self lubricate. Post treatment following anodizing. Jadi sealing ini pada anodisasi oxide diharapkan untuk trap mentrap the dilocating in the pores and the prevent absorption of undesired molecule in the pores. Jadi kalau udah ada sesuatu yang masuk ke pores itu kita pengen sealing gitu ya intinya. Nggak bisa saling absorption lagi. Sealing is conducted in hot water pada temperatur 93 derajat Celcius. Kemudian kristal pada hydrate aluminium oxide Al2O3H2ON terbentuk pada air panas. Nah, kristalnya ini akan menghalangi tadi atau menutup jalannya pori terbuka, sehingga sealing ini dapat menyebabkan dapat terjadi bisa dari deposisi metal salt, nikel asetat atau NiCH3CO2 yang terlarut pada air pada temperatur 80 derajat Celcius. Kemudian coating anodisasi ini aplikasinya untuk sebagai cat ataupun adhesif, tidak perlu di seal gitu ya. Kemudian post treatment yang kedua adalah dyeing, pewarnaan, proses penyerapan pada organik atau inorganik molekul pada pori pada proses coating anodisasi. Kemudian si dye ini akan mengisi pori secara mikroskopik dan impart the coating color, jadi akan menyebabkan warna dari coating itu sendiri. Kemudian pewarnaan coating ini biasanya di seal juga pada hot water. Kemudian pewarnaan akan menyebabkan bentuk tampilan dari anodisasinya itu, bagian di anodisasi itu bagus. Kemudian electrolytic 2-step coloring. Coloring itu bisa 2 step ternyata. Prosesnya yang pertama clear anodisasi yang diikuti oleh AC deposition of metal, commonly tin or nickel. Kemudian bottom of the oxide pores, electrolytic coating produce bronze color due to optical interference, menyebabkan metal terdeposisi. Nah, fungsi dari electrolytic 2 step itu sebenarnya untuk coating process stable, jadi coatingnya tetap stable dan lebih tahan lama pewarnaannya. Nah, secara kesimpulannya anodisasi adalah proses penting pada saat surface finishing. Jadi tahap akhir dari surface kita mau gimana, anodisasi ini penting juga. Kemudian gunanya untuk dekoratif sama aplikasi engineeringnya, kapasitor dan architectural panels dapat
dilakukan anodisasi. Kemudian pretreatment itu penting. Kemudian good process control is essential untuk mengatur bagus tidaknya proses anodisasi kita. Kemudian so is adequate post treatment. Post treatmentnya untuk ngesil, untuk ngasih warna ataupun lain-lain itu penting juga. Penggunaan DCAC dan plasma elektrolisis teknik juga dilakukan di proses anodisasi. Oke, itu aja untuk anodisasi. Thank you.